Audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Anas. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan SQL dan hari ini kita akan membahas tentang where plus between. Oke, di video sebelumnya kita udah pernah membahas ya apa itu fungsi where. Nah, kalau teman-teman belum nonton, bisa mungkin tonton dulu video where yang pertama supaya teman-teman nyambung nih. Sebenarnya fungsi where itu apa? Oke, sebelumnya saya mengucapkan dulu selamat untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya tahun ini lancar ya dan teman-teman tetap dalam keadaan sehat sampai nanti ya, sampai dengan kita hari Lebaran gitu ya, hari Lebaran Idul Fitri. Oke, teman-teman, langsung kita mulai aja hari ini pembelajaran kita tentang where plus between. Oke, nah sekarang kita langsung masuk aja ya karena saya udah pernah jelasin where itu fungsinya apa di video sebelumnya ya, ada di beberapa video sebelumnya di playlist yang sama dengan video yang ini. Sekarang ini saya pengen nunjukin gitu, ini sinteks dasarnya gitu. Ketika kita mau menggunakan between itu apa gitu ya, gimana cara pakainya. Jadi sesuai namanya teman-teman, between itu artinya kan di antara ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi fungsinya memang kita ketika kita mau memfilter sesuatu, kita kasih rentang nih, misalkan kita pingin ngambil orang yang gajinya antara segini sampai segini, gitu. Atau misalkan kita pingin tahu orang yang nama depannya dari huruf A sampai dengan huruf apa ya, misalkan D gitu ya. Atau misalkan lagi kita pingin tahu orang yang berada di rentang tahun kelahirannya gitu ya, antara tahun 1990 sampai dengan 2000, misalnya gitu. Jadi fungsinya between itu sebenarnya seperti itu ya teman-teman, untuk memfilter data. Dan ini saya kasih contoh hari ini di where ya. Ini between tidak terbatas hanya digunakan untuk bersamaan dengan where aja. Digunakan dengan case when, menggunakan between juga bisa. Nah, kalau teman-teman ingin tahu apa itu case when, teman-teman bisa nonton juga di video yang ini di kanan atas ini ya. Teman-teman tinggal diklik aja. Oke, nah sekarang saya mau ngasih contoh nih. Penerapannya seperti apa ya? Nah, yang pertama, kita bisa melakukan filtrasi gitu ya, melakukan filtering data untuk data yang bersifat atau bertipe teks. Ada char, ada varchar, ada teks gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Nah, di sini teman-teman. Nah, misalkan ini ya, kita pingin ngambil nama lah, anggaplah nama atau teks atau apapun itu yang nama depannya ya, huruf depannya itu antara A dan M. Nah, tapi teman-teman perlu ketahui ya di sini. Jadi, kalau misalkan tulisannya between A dan M, artinya A sampai L. M-nya itu nggak termasuk ya teman-teman ya. Jadi sebelum M, abjad sebelum M itu kan L ya. H, I, J, K, L, M ya gitu. Jadi nanti outputnya itu hanya aku memunculkan nama-nama atau teks yang diawali dengan dari huruf A sampai dengan huruf L, yang M nggak masuk. Nanti kita akan demo ya, supaya teman-teman paham nih contoh penerapannya gimana. Oke, ini contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua itu kita bisa ngefilter data berdasarkan data yang bertipe timestamp. Nah, contohnya seperti ini. Nah, timestamp, teman-teman kalau misalkan masih belum familiar gitu ya dengan tipe-tipe data, teman-teman harus nonton dulu video yang ini nih. Ya, di sini saya udah jelasin banyak banget tipe-tipe data, ada tipe data teks, ada tipe data date, ada tipe data lain lagi gitu ya. Nah, teman-teman harus pahami itu dulu karena itu adalah basic dari SQL. Teman-teman harus memahami tipe-tipe data apa aja yang ada di SQL, entah itu PostgreSQL ataupun MySQL. Oke, nah, jadi formatnya kalau timestamp selalu seperti ini ya, teman-teman. Tahun, strip bulan, strip tanggal ya. Lalu ini jam, menit, detik. Bahkan ada terusannya sebenarnya, ada microsecond-nya di bawahnya, di belakangnya gitu ya. Tapi karena di sini nggak ada dan nggak perlu juga gitu, jadi nggak saya masukin. Nah, contohnya gini. Jadi kalau misalkan kita menuliskan between-nya seperti ini, kita akan mendapatkan output dengan filter misalkan apa ya, tanggal registrasi deh, anggaplah gitu ya. Misalkan ini database-nya database pendaftaran, entah itu bimbel, entah itu kampus, entah itu sekolah. Nah, kita ingin tahu nih,
orang-orang yang daftarnya di antara tanggal 1 Maret pukul 00 sampai dengan tanggal 10 Maret pukul nih tengah malam ya 23.59.59. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman bakal dapat output dari query-nya yaitu hanya yang di rentang tanggal segini registrasinya. Oke, itu contoh yang kedua. Lalu contoh yang ketiga, kita misalkan mau filternya filter yang berdasarkan data type-nya numerik gitu. Misalkan ada integer, ada float ya gitu. Nah, di sini kita pingin misalkan filternya berdasarkan apa ya? Misalkan mau memfilter karyawan berdasarkan gajinya gitu, gaji bulanan. Nah, ini kenapa kecil 10.000, 20.000? Karena contohnya ini saya bikin anggaplah dalam US dollar ya, jadi cukup besar gitu nominalnya. Itu kita akan mendapatkan orang-orang yang gajinya itu nanti di antara 10.000 sampai dengan 20.000. 10.000-nya dan 20.000-nya ini include ya, teman-teman. Jadi kalau di operator perbandingan kurang dari sama dengan lah kira-kira gitu. Jadi termasuk 10.000 dan 20.000-nya. Nah, ini contoh penggunaan cara memfilter data menggunakan where plus between. Nah, setelah ini seperti biasa ya teman-teman, teorinya nggak terlalu banyak supaya kita banyak prakteknya. Hari ini saya udah siapkan scriptnya, teman-teman jangan lupa di-download dulu, linknya ada di deskripsi. Oke teman-teman, kita udah geser ya ke The Beaver. Nah, kalau misalkan teman-teman baru pertama kali datang ke channel saya dan mau tahu nih gimana cara install The Beaver-nya, nonton dulu video yang pertama yang ada di playlist ini. Oke, nah hari ini kita akan coba bermain-main nih gitu ya dengan data yang berjudul ya, ini tabelnya adalah employee data. Nah, seperti biasa, saya akan jelasin dulu ya teman-teman supaya nyambung. Yang pertama kita akan punya kolom yang namanya date of birth. Date of birth ini tipe datanya date ya, jelas ya. Karena biasanya kalau lahiran, contoh deh kita lihat KTP kita ya cuma ada tanggal, bulan, tahun gitu ya. Nggak ada jamnya, kecuali mungkin akte kelahiran mungkin ada gitu ya. Tapi saya lupa kayaknya nggak ada juga sih gitu. Oke, nah pertama itu ya, biasa kan data pegawai pasti ada dia tanggal lahirnya apa. Tipe datanya date. Terus yang kedua ada full name, nama lengkap, tipe datanya varchar, 100 karakter. Oke. Terus yang ketiga job role, dia itu perannya di perusahaan itu apa, atau mungkin bukan jabatan ya, tapi jenis kerjaannya lah gitu ya. Nah ini tipe datanya juga varchar, 50. Oke, dan keempat kolomnya itu adalah salary, gaji ya teman-teman, tipe datanya numerik. Nah, ini ada 2 angka di belakang koma ya, artinya ini 10 digit dan 2 angka di belakang koma. Oke, terus yang kelima ini join date. Nah, biasa ya kalau perusahaan itu pasti punya data tuh, kayak misalnya karyawan ini bergabung dengan perusahaan itu sejak kapan gitu. Sejak tanggal, bulan, tahun kapan gitu. Nah, tipe datanya juga di sini date ya, teman-teman, sama dengan date of birth. Nah, yang terakhir di sini ada last promotion date. Nah, mungkin ini digunakan untuk pertimbangan perusahaan ketika akan mempromosikan orang gitu, melihat masa kerjanya dulu di jabatannya sekarang atau kapan terakhir kali dia promosi gitu. Nah, makanya di sini ada kolom ini dan tipe datanya ada timestamp. Di sini sebenarnya mungkin kalau di dunia nyata ya namanya tanggal promosi ya tanggal aja sih gitu. Cuma di sini supaya teman-teman nanti bisa lihat contohnya ya, contoh dari penerapan filter menggunakan where plus between menggunakan data type yang timestamp. Nah, makanya saya buatin ada jamnya gitu ya, ada jam, ada menit, ada detiknya. Oke, nah teman-teman sekarang kita create dulu tabelnya. Oke, sudah berhasil ya create table. Nah, terus di sini saya sediain ada 29 row data, teman-teman. Ini nggak usah diketik satu-satu karena banyak ya, langsung di run aja. Oke, 29 row ya. Nah, terus sekarang kita cek dulu nih, kita pastiin datanya udah bener belum di inputnya. Nah, di sini ada kita select bintang ya, artinya kita menampilkan semua kolom yang ada, yang tadi kita sebutkan di atas ini. Terus nama tabelnya ya, from nama tabel, dan di sini ada order by. Nah, order by itu fungsinya saya remind lagi ya, di sini fungsinya untuk mengurutkan data, dan order by itu defaultnya adalah mengurutkan data secara ascending. Ascending itu kalau misalkan datanya teks pasti dari A dulu terus ke Z. Kalau misalkan datanya itu numerik tipenya, itu mengurutkannya berdasarkan apa ya teman-teman? Ya, berdasarkan dari kecil ke gede dulu. Ya, baru ke gede ya, kecil ke besar gitu. Nah, kalau misalkan
tipenya date, dia data yang tanggalnya lebih lampau dulu. Misalkan antara 1 Maret sama 10 Maret, ya makanya 1 Maret dulu gitu ya, yang di atas gitu, yang di baris pertama. Kira-kira gitu. Nah, kalau teman-teman mau nonton fullnya bisa lihat di sini ya, tentang order by. Oke, nah sekarang ini udah kelihatan ya teman-teman, datanya seperti ini. Ada tanggal lahir, nama, job role, salary, join date, dan last promotion date. Nah, sekarang kita mau praktekkan yang pertama dulu nih teman-teman. Kan ini udah kita urutin ya, ada orang namanya dari A sampai dengan Z. Nah, sekarang saya mau kasih contoh, kita mau ngefilter supaya outputnya itu orang-orang yang bernama A sampai L. Nah, makanya tadi udah saya bilang ya, kalau misalkan kita menggunakan filter yang seperti ini nih, between A dan M, A-nya ya dia masuk, tapi M-nya enggak. Jadi selalu pikirkan satu alfabet sebelumnya. Sebelum M itu L. Dan di sini mau dia M besar, M kecil ini nggak masalah ya, karena di SQL ini dia tidak case sensitive, jadi nggak ada masalah. Nah, sekarang kita coba run aja ya, select bintang dari tabel from employee data, di mana ya, where nama lengkapnya antara A dan M. Maksudnya ini depannya ya, huruf depannya. Gitu. Dan kita urutkan namanya berdasarkan full name. Nah, ini bisa teman-teman tulis di sini. Kalau ascending berarti dari A ke Z, kalau descending dari Z ke A. Oke, seperti itu. Sekarang kita coba jalankan ya. Outputnya ini coba kita pin dulu. Nah, sekarang ya, kan tadi udah bilang A sampai M, tapi M-nya nggak termasuk, jadi sampai L aja. Nah, sekarang kita lihat, bener ya, yang M nggak masuk nih teman-teman. Nih, dari Aiden Ward, ini A, sampai Lucas Ramirez. Nah, ini huruf depannya itu L, yang M nggak ada. Nah, kira-kira gitu teman-teman. Kita ngefilter data berdasarkan huruf depannya yang ada di kolom full name. Oke, itu contoh yang pertama. Terus kita mau coba contoh yang kedua itu menggunakan tipe data numerik. Nah, contoh ini ya, teman-teman, kita select bintang, from employee data, kita mengurutkan datanya berdasarkan besaran gajinya. Kalau tadi berdasarkan abjad, sekarang kita akan mengurutkan berdasarkan besaran gajinya. Nah, kita lihat, nah sekarang gajinya itu rentangnya antara 48.000 sampai yang paling besar itu $62.000. Ya. Sekarang kita ingin ngefilter nih datanya nih. Kita hanya akan mengambil pegawai yang gajinya antara 48.000 sampai dengan 55.000. Nah, caranya seperti ini, teman-teman. Select bintang from employee data where salary between 48.000 and 55.000. Nah, ini supaya kelihatan hasilnya benar atau enggak, kita order by salary juga. Oke, kita cek ya, teman-teman. Nah, lihat ya. Nah, kenapa ini sifatnya agak beda nih kalau misalkan yang tadi teks A sampai M, M-nya nggak ikut. Tapi kalau misalkan dia numerik, 48.000 dan 55.000-nya dia masuk. Ya. Jadi, mungkin kalau bisa di bahasa matematikanya gitu, orang yang gajinya kurang lebih dari atau sama dengan 48.000 dan 55.000 gitu. Jadi di antara keduanya, dua-duanya tetap include. Ya. Kita cek sini. 48.000 ada, 55.000 ada, dan lebih dari itu atau kurang dari itu nggak ada. Oke, ini cara filter yang kedua menggunakan where plus between. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga menggunakan data type date ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan mengurutkan outputnya berdasarkan tanggal orang si karyawan itu join di perusahaan ini. Kan lihat ya, kalau misalkan di order by join date diurutkan dari 2013 dan yang terakhir 2020 bulan April. Nah, gini ya teman-teman, kalau misalkan nih saya contohin, kalau misalkan descending kebalikannya, yang paling atas malah yang paling baru. Oke, kira-kira gitu. Tapi hari ini kita pakai yang default aja ya. Oke, nah sekarang kita ingin ngefilter karyawan mana yang join antara tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2017. Nah, berarti yang di luar rentang itu nggak akan masuk nih. Nah, sekarang caranya begini ya, tinggal diganti aja. Penulisannya selalu diingat ya, teman-teman. Kalau date atau timestamp, tahun, strip bulan, strip tanggal. Selalu kayak gitu formatnya ya. Jadi, kalau misalkan di Indonesia kita terbiasa tanggal, bulan, tahun, nah kalau di SQL atau di kebanyakan bahasa pemrograman, dia tahun dulu gitu. Oke, meskipun ini format tanggalnya bisa kita
ubah ya, kita manipulasi mau gimana juga bisa gitu. Tapi defaultnya seperti ini, teman-teman. Oke, kita jalankan teman-teman. Ya, antara 1 Januari 2015 sampai 31 Desember 2017. Lihat ya, yang paling awal itu 20 Maret 2015 dan yang paling terakhir adalah 15 September 2017. Oke, nggak ada ya di luar range ini. Oke, gitu. Nah, yang terakhir contohnya teman-teman, kita akan menggunakan last promotion date. Nah, di sini coba kita lihat ya. Ini tipe datanya timestamp, teman-teman. Jadi, ada tahun, ada bulan, ada tanggal, ada jam, ada menit, ada juga detik. Tuh. Kita lihat sini, teman-teman, ya. Nah, di sini diurutkan ya. Dari di sini yang paling awal dia promosinya 1 apa nih? Juli ya, 1 Juli 2019 dan yang paling baru itu 20 April 2022. Nah, sekarang kita mau tambahin aja sini, saya belum ketik where last promotion date between misalkan 2021 01 01 00 00 00. Gini ya, teman-teman cara nulisnya N 2022 deh, anggaplah 01 01 23 59 59. Nah, di sini artinya apa, teman-teman? Kita pengen tahu nih karyawan yang promosinya di antara terakhir kali promosi maksudnya ya. Terakhir kali promosi di antara tanggal 1 Januari 2021 tengah malam terus sampai dengan 1 Januari 2022 tengah malam juga gitu. Karena kita cek ya, outputnya apa seperti apa. Nah, ternyata yang keluar tinggal 12 nama gitu. Oh, ternyata orang-orang yang promosi di antara tanggal ini tuh orang-orang ini nih ada 12 orang. Nah, gitu ya teman-teman. Ini cara penggunaan where dan between. Dan ini kalau keseharian saya hampir tiap hari pakai ya teman-teman. Karena saya bekerja gitu ya. Saya bekerja dengan data yang sehari-hari itu data komplain pelanggan gitu ya. Data penjualan dan lain-lain. Jadi saya sering banget pakai where plus between. Oke, dan saya ingetin lagi, between tidak terbatas digunakan hanya untuk where aja ya, di case when juga bisa. Oke, teman-teman, mungkin segitu aja untuk hari ini, tidak terlalu banyak ya teman-teman, tapi pastiin teman-teman ketika nonton video ini sambil dipraktekin ya, atau mau dimodif-modif query-nya juga boleh. Ini saya sediain scriptnya supaya teman-teman lebih mudah aja gitu ya ngikutinnya. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga sehat selalu, teman-teman. Sampai jumpa.